pada hari ini tanggal 5 Desember tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Frans Jansen Rumaropen. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Saya mengajar di SD YPK Santo Yosef III, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Halo. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Semua masih semangat. Siapa yang di pagi hari ini lebih dulu ke sekolah? Saya. Ya, ini ketua kelas ya? Iya. Ya, benar. Karena ketua kelas lebih dulu ke sekolah, maka kita berikan kesempatan untuk ketua kelas pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan satu lagu wajib nasional, Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, anak-anak, berikan aplaus bagi temanmu ketua kelas. Baik, karena ketua kelas sudah bimbing kita dalam doa, bahkan kita sudah menyanyi lagu nasional, maka sebelum Pak Guru mulai dengan kegiatan belajar kita di pagi hari ini, Pak Guru mau tanya, apa hari ini semua masuk? Berapa orang yang tidak masuk? 2. Apa sampai tidak masuk? Dokter Thomas. Kenapa Dokter dan Thomas itu tidak masuk? Sakit. Ada yang sudah pergi ke Dokter punya rumah? Sudah. Ya baik, karena temanmu 2 orang itu tidak masuk, maka kamu yang masuk ini turut mendoakan temannya tidak masuk, supaya kita sembuh dan dapat kembali bergabung dengan anak-anak di sekolah. Berikut, apa di pagi hari ini yang ke sekolah ini sudah sarapan? Sarapan pagi, berarti badannya bagaimana? Semangat. Ada tenaga. Dapat tenaga dari makanan yang dimakan itu, dan maka kamu dapat tenaga. Baik. Di pagi hari ini Pak Guru akan jelaskan tenaga. Tapi yang kemudian yang Pak Guru jelaskan ini bukan tenaga, tetapi yang nanti Pak Guru jelaskan di sini adalah tenaga itu sama dengan energi. Yang Pak Guru akan jelaskan di sini adalah energi. Energi apa? Listrik. Listrik. Baik, yang Pak Guru jelaskan di sini adalah
energi listrik. Ya, kelompok 3 ya. Baca soalnya, kelompok 3. Bagaimana menghemat energi listrik pada kipas angin? Mematikan peralatan yang tidak digunakan. Ya, kipas angin. Kalau memang situasi dalam kelas, kenapa perlu kipas angin? Tidak. Tidak, karena udaranya sudah segar, maka sudah barang itu kipas anginnya kita matikan. Berarti jawaban kelompok 3. Yang lain setuju? Setuju. Ya, berikan tepuk tangan di kelompok 3. Berikut kelompok 4. Bagaimana cara menghemat energi listrik pada lemari es? Mengatur suhu sesuai isinya. Ada yang lain? Tidak memasukkan makanan atau minuman panas. Ya. Tidak. Ulang. Tidak memasukkan makanan atau minuman panas. Ya, silakan. Kelompok yang 4 memberikan jawaban bahwa kita mengatur suhu pada lemari es sesuai dengan kebutuhan yang ada di lemari es. Tapi kemudian penambahan di kelompok 1 bahwa tidak boleh kita masukkan barang yang masih panas karena akan bertentangan di dalam dingin. Kita kasih masuk panas. Tidak cocok, tidak sesuai. Maka jawaban kelompok 1 harus diterima. Selain suhu dari mesin di kulkas tadi dikurangi sesuai dengan pemakaian yang di dalam. Misalnya di dalam tidak ada ikan, tidak ada es batu, sudah berat. Kalau cuma hanya sayur atau buah-buah kita masih kurangi suhu. Tapi kemudian ada penambahan di kelompok 1 yang dimasukkan tidak panas. Karena sana kita cuma butuh untuk kasih yang dingin saja. Kalau kita kasih masuk yang panas, kelompok 2 harus menerima jawaban dari kelompok 1 untuk masukkan untuk perbedaan yang dikasih masuk itu yang tinggi, yang bukan yang panas. Dengan demikian pertanyaan yang kelima itu dijawab bersama-sama. Ayo coba baca soalnya, soal nomor 5. Sebutkan akibat yang akan kita dapatkan dari pemborosan listrik. Sebutkan Akibat. apa akibatnya dari pemborosan penggunaan listrik tadi? Akibatnya apa? Tagihan listrik makin meningkat. Tagihan listrik semakin Meningkat. mungkin minggu lalu Mama cuma bayar 100.000, tapi karena kita tidak menghemat energi listrik, maka 2 kali lipat menjadi 200.000. Maka itu juga kita perhatikan bahwa penghematan akan penggunaan listrik di rumah itu harus diperhatikan. Seperti tadi kipas angin, masa kita harus memutar kipas angin dengan suasana di rumah sudah dingin? Atau di sini yang udaranya sudah sejuk, kita jalankan AC, itu tidak perlu karena udaranya sudah segar. Atau sementara siang begini, kita jalankan lampu, itu namanya pemborosan. Menggunakan energi listrik di rumah. Senang di siang hari ini, pagi menjelang siang ini. Kenapa kamu merasa senang? Mungkin ada karena Pak Guru kita merasa senang karena ada videonya, ya gitu. Ya. Tapi kemudian kita juga bisa maju ke depan membaca hasil kerja kelompok. Bagaimana dengan kelompok 4? Apa perasaan kamu kegiatan belajar di pagi menjelang siang hari ini? Senang. Oh, kamu senang. Karena tertawa senang atau kenapa bisa kamu senang? Bisa belajar kelompok. Kamu bisa kerja LKPD-nya. Tapi kemudian kamu juga ke depan membaca hasilnya. Pak Guru berharap baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 juga bisa praktekkan penghematan energi yang
kemudian bukan hanya di sekolah, tapi kemudian juga nanti pulang ke rumah juga Tekan. praktekkan. Record. Apa kamu memahami pembelajaran di siang hari ini? Paham? Paham. Kalau betul kamu paham, berarti kamu juga tahu bahwa bagaimana dapat mempraktekkan dalam kehidupan masing-masing orang atau masing sendiri. Kamu tahu bahwa ini untuk penghematan energi sehingga pemborosan di rumah tidak terlalu. Kalau pemborosan pemakaian energi semakin tinggi, maka nanti akibatnya rekening listrik semakin bertambah atau rekening listrik semakin pembayaran. Kemudian apa saja yang telah kalian pahami dari penghematan energi listrik? Apa yang kamu pahami ketika lampu yang di siang hari yang tidak perlu dikontak di siang hari ini karena suasananya sudah Terang. kamu bisa pulang ke rumah lihat, oh lampu di rumah kalau memang tidak digunakan pasti dipakai. Padam. TV-nya kalau tidak dinonton Matikan. itu berarti kamu sudah paham. Jangan pulang di rumah TV-nya tidak dinonton, tetap kasih jalan. Radio di rumah tidak tetap kasih jalan. HP yang kamu gunakan kalau sudah cas, sudah penuh, jadi dicabut, tidak dibiarkan begitu. Atau laptop. Yang kemudian tadi kelompok keempat bilang, begitu menggunakan kulkas, kalau memang lihat isinya tidak terlalu, maka suhunya Kurangi. itu sudah cara, berarti kamu sudah paham bagaimana menghemat energi Listrik. kamu sudah paham, maka kamu dapat pulang dan praktekkan di Rumah. bukan di rumah kamu kasih nyala lampu sih, kalau di siang juga lampu menyala. Kenapa? Ya, tadi kemudian kamu sudah menjawab LKPD kelompok, maka Pak Guru berharap ini juga kamu akan jawab perorangan yang kemudian akan dikumpulkan. Tadi kelompok, maka Pak Guru berharap ini individu yang kemudian kamu akan harus memberikan jawabannya. Ya. Kamu tahu bahwa ini untuk penghematan energi sehingga pemborosan di rumah tidak terlalu. Kalau pemborosan pemakaian energi semakin tinggi, maka nanti akibatnya rekening listrik semakin bertambah
Kemudian tiga, apa saja yang telah kalian pahami dari pengamatan energi listrik? Apa yang kamu pahami ketika lampu yang di siang hari yang tidak perlu dikontak di siang hari ini karena suasananya sudah Cerah. kamu bisa pulang ke rumah lihat, oh lampu di rumah kalau memang tidak digunakan pasti dipakai. Padam. TV-nya kalau tidak dinonton Matikan. itu berarti kamu sudah paham. Jangan pulang di rumah TV-nya tidak dinonton, tetap kasih jalan. Radio di rumah tidak ini, tetap kasih jalan. HP yang kamu gunakan kalau sudah cas, sudah penuh, jadi dicabut, tidak dibiarkan begitu. Atau laptop. Yang kemudian tadi kelompok keempat bilang, begitu menggunakan kulkas, kalau memang lihat isinya tidak terlalu, maka suhunya Kurangi. itu sudah cara, berarti kamu sudah paham bagaimana menghemat energi Listrik. kamu sudah paham, maka kamu dapat pulang dan praktekkan di Rumah. bukan di rumah kamu kasih nyala lampu sih, kalau di siang juga lampu menyala. Kenapa? Ya, tadi kemudian kamu sudah menjawab LKPD per kelompok, maka Pak Guru berharap ini juga kamu akan jawab per perorangan yang kemudian akan dikumpulkan. Tadi per kelompok, maka Pak Guru berharap ini per individu yang kemudian kamu akan harus memberikan jawabannya. Ya, senang di siang hari ini, pagi menjelang siang ini. Kenapa kamu merasa senang? Mungkin ada karena Pak Guru kita merasa senang karena ada videonya, ya begitu. Ya. Tapi kemudian kita juga bisa maju ke depan membaca hasil kerja kelompok. Bagaimana dengan kelompok 4? Apa perasaan kamu kegiatan belajar di pagi menjelang siang hari ini? Senang. Oh, kamu senang. Karena tentang senang atau kenapa bisa kamu senang? Bisa belajar kelompok. Kamu bisa kerja LKPD-nya. Tapi kemudian kamu juga ke depan membaca hasilnya. Pak Guru berharap baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 juga bisa praktekkan penghematan energi Listrik. yang kemudian bukan hanya di sekolah, tapi kemudian juga nanti pulang ke rumah juga Tekan. praktekkan. Record. Apa kamu memahami pembelajaran di siang hari ini? Paham? Kalau betul kamu paham, berarti kamu juga tahu bahwa bagaimana dapat mempraktekkan dalam kehidupan masing-masing orang atau masing sendiri. Ya, kalau baik, karena kalau sudah dikerjakan hasil kerjanya dikumpul di depan untuk lebih teratur, kita kumpul per kelompok. Baik, kelompok 1 duluan. Hasil kerjanya ya. Baik. Ya, kelompok 1 jumlahnya. Ya, berikut kelompok 2. Ya, baik, sesudah kelompok 2, lanjut kelompok 3. Ya, dikumpul per kelompok. Ya. Baik, begitu pula dengan kelompok 4. Baik, ini sudah dikumpul per kelompok. Ya, baik, Pak Guru berharap
apa yang kemudian kamu sudah simak, apa yang kamu sudah dengar, apa yang kamu sudah pelajari di pagi menjelang siang hari ini, jangan kemudian hanya di sekolah saja, tetapi kemudian itu bisa kamu bawa pulang yang nantinya kamu gunakan atau manfaatkan bagaimana cara menghemat energi listrik. Bagaimana kamu cara menghemat energi listrik sehingga kalau kamu tidak menghemat energi listrik, akibatnya pembayaran itu semakin meningkat. Begitu pula dengan energi listrik tadi. Energi listrik yang banyak menggunakan biaya dalam arti sumber energinya yang kita bawa dari sisa-sisa fosil atau makhluk hidup yang sudah berjuta-juta tahun matinya, dan kemudian hasilnya yang kita bawa minyak bumi itu kalau dipakai terus lama-kelamaan akan habis. karena itu sudah dipakai semenjak kamu dan Pak Guru belum ada, itu sudah diambil sampai hari ini sudah barang tentu nanti habis. Makanya kita pasti mencari solusi-solusi, tenaga-tenaga alternatif yang kita manfaatkan alam, energi angin tadi, energi air tadi, kemudian energi surya atau panas. Itu energi alternatif sehingga kita tidak terlalu berpatokan pada energi listrik yang menggunakan biaya sangat besar. Akibatnya ketika diesel itu digunakan, sudah barang tentu mengeluarkan asap yang mengganggu polusi udara. Nah, kalau baik, karena kalau sudah dikerjakan, hasil kerjanya dikumpul di depan untuk lebih teratur. Kita kumpul per kelompok. Baik, kelompok satu duluan. Hasil kerjanya ya. Baik. Ya, kelompok satu jumlahnya. Ya, berikut kelompok dua. Ya, baik, sesudah kelompok 2, lanjut kelompok 3. Ya, dikumpul per kelompok. Ya. Baik, begitu pula dengan kelompok 4. Baik, ini sudah dikumpul per kelompok. Ya, baik, Pak Guru berharap apa yang kemudian kamu sudah simak, apa yang kamu sudah dengar, apa yang kamu sudah pelajari di pagi menjelang siang hari ini, jangan kemudian hanya di sekolah saja, tetapi kemudian itu bisa kamu bawa pulang yang nantinya kamu gunakan atau manfaatkan bagaimana cara menghemat energi listrik. Bagaimana kamu cara menghemat energi listrik sehingga kalau kamu tidak menghemat energi listrik, akibatnya pembayaran itu semakin meningkat. Begitu pula dengan energi listrik tadi. Energi listrik yang banyak menggunakan biaya dalam arti sumber energinya yang kita bawa dari sisa-sisa fosil atau makhluk hidup yang sudah berjuta-juta tahun matinya, dan kemudian hasilnya yang kita bawa minyak bumi itu kalau dipakai terus lama-kelamaan akan habis. Karena itu sudah dipakai semenjak kamu dan Pak Guru belum ada, itu sudah diambil
sampai hari ini sudah barang tentu nanti habis. Makanya kita pasti mencari solusi-solusi, tenaga-tenaga alternatif yang kita manfaatkan alam, energi angin tadi, energi air tadi, kemudian energi surya atau panas. Itu energi alternatif, sehingga kita tidak terlalu berpatokan pada energi listrik yang menggunakan biaya sangat besar. Akibatnya ketika diesel itu digunakan, sudah barang tentu mengeluarkan asap yang mengganggu atau polusi udara. Baik, dengan demikian soal yang tadi kamu sudah bagikan, dan kemudian kamu juga sudah kerjakan, dikumpulkan. Pak Guru berharap tidak habis di sini, tapi kemudian akan berlanjut pada minggu-minggu atau sesi berikutnya, yang kemudian kita akan melihat sampai sejauh mana kegiatan belajar kita di siang hari. Nah, senang di siang hari ini, pagi menjelang siang ini. Kenapa kamu merasa senang? Mungkin ada karena Pak Guru kita merasa senang karena ada videonya, ya gitu. Ya. Tapi kemudian kita juga bisa maju ke depan membaca hasil kerja kelompok. Bagaimana dengan kelompok 4? Apa perasaan kamu kegiatan belajar di pagi menjelang siang hari ini? Senang. Oh, kamu senang. Karena tertawa senang atau kenapa bisa kamu senang? Bisa belajar kelompok. Kamu bisa kerja LKPD-nya. Tapi kemudian kamu juga ke depan membaca hasilnya. Pak Guru berharap baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 juga bisa praktekkan penghematan energi yang kemudian bukan hanya di sekolah, tapi kemudian juga nanti pulang ke rumah juga dipraktekkan. Record. Apa kamu memahami pembelajaran di siang hari ini? Paham? Kalau betul kamu paham, berarti kamu juga tahu bahwa bagaimana dapat mempraktekkan dalam kehidupan masing-masing orang atau masing sendiri. Kamu tahu bahwa ini untuk penghematan energi, sehingga pemborosan di rumah tidak terlalu. Kalau pemborosan pemakaian energi semakin tinggi, maka nanti akibatnya rekening listrik semakin bertambah atau rekening listrik semakin pembayaran. Kemudian apa saja yang telah kalian pahami dari penghematan energi listrik? Apa yang kamu pahami ketika lampu yang di siang hari yang tidak perlu dikontak di siang hari ini karena suasananya sudah terang. Kamu bisa pulang ke rumah, lihat, oh lampu di rumah kalau memang tidak digunakan pasti dipadam. TV-nya kalau tidak dinonton dimatikan. Itu berarti kamu sudah paham. Jangan pulang di rumah TV-nya tidak dinonton, tetap kasih jalan. Radio di rumah tidak ini, tetap kasih jalan. HP yang kamu gunakan kalau sudah cas, sudah penuh, jadi tidak dibiarkan begitu. Atau laptop. Yang kemudian tadi kelompok 4 bilang, begitu menggunakan kulkas, kalau memang lihat isinya tidak terlalu, maka suhunya dikurangi. Ya, kelompok 1 jumlahnya. Ya, berikut kelompok 2. Ya guys, sesudah kelompok 2, lanjut kelompok 3. Ya, dikumpul per kelompok. Baik, begitu pula dengan kelompok 4.
Baik, ini sudah dikumpul per kelompok. Ya. Baik, Pak Guru berharap apa yang kemudian kamu sudah simak, apa yang kamu sudah dengar, apa yang kamu sudah pelajari di pagi menjelang siang hari ini, jangan kemudian hanya di sekolah saja, tetapi kemudian itu bisa kamu bawa pulang yang nantinya kamu gunakan atau manfaatkan bagaimana cara menghemat energi listrik. Bagaimana kamu cara menghemat energi listrik sehingga kalau kamu tidak menghemat energi listrik, akibatnya pembayaran itu semakin meningkat. Begitu pula dengan energi listrik tadi. Energi listrik yang banyak menggunakan biaya dalam arti sumber energinya yang kita bawa dari sisa-sisa fosil atau makhluk hidup yang sudah berjuta-juta tahun matinya, dan kemudian hasilnya yang kita bawa minyak bumi itu kalau dipakai terus lama-kelamaan akan habis. Karena itu sudah dipakai semenjak kamu dan Pak Guru belum ada, itu sudah diambil sampai hari ini sudah barang tentu nanti habis. Makanya kita pasti mencari solusi-solusi, tenaga-tenaga alternatif yang kita manfaatkan alam, energi angin tadi, energi air tadi, kemudian energi surya atau panas. Itu energi alternatif sehingga kita tidak terlalu berpatokan pada energi listrik yang menggunakan biaya sangat besar. Akibatnya ketika diesel itu digunakan sudah barang tentu mengeluarkan asap yang mengganggu polusi udara. Baik, dengan demikian soal yang tadi kamu sudah bagikan, dan kemudian kamu juga sudah kerjakan, dikumpulkan. Pak Guru berharap tidak habis di sini, tapi kemudian akan berlanjut pada minggu-minggu atau sesi berikutnya, yang kemudian kita akan melihat sampai sejauh mana kegiatan belajar kita di siang hari ini. Tadi kita sudah buka dengan doa, maka penutup juga kita harus berdoa dan saling memberikan salam. Untuk itu ketua kelas yang tadi telah memimpin kita dalam doa, ketua kelas juga yang memimpin kita berdoa untuk pulang. Baik, waktu. Nah, semua duduk yang baik. Ini sebentar kita mau berdoa, jadi duduk yang baik sebab kita mau berdoa. Baik, ketua kelas silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Jadi salam. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Selamat siang semua. Siang Pak Guru. Terima kasih.